pengen makan apa kamu makan, pengen pakai apa kamu pakai. Udah kepanjangan hidupmu melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Cobalah minta bimbingan biar gak kebanyakan salahmu dalam kehidupan. Paham? Jelas sampai sini? Karena kesalahan kehidupan kita nih sebagai seorang hamba, ketika kita seringkali memutuskan sesuatu hanya berdasarkan dari hawa nafsu. Kalau saja kita meminta Allah membimbing kita, membimbing anggota tubuh kita, membimbing pikiran kita, membimbing hati kita, niscaya tak akan banyak salah kita dalam kehidupan. Yuk, hadirkan Allah. Latih diri. Buat banyak zikir, latih diri. Buat ingat Allah terus saja. Sehingga ketika ada hal-hal berat dalam kehidupan, latihan kamu itu bisa segera kamu praktekkan. Insya terakhir. Nah ya, jadinya berapa nih? 4. Ya Bu ya, yang terakhir teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Kalau kamu pengen jadi orang yang bisa berdamai dengan takdir. Pertama ingat yang lalu sudahlah berlalu. Kemudian yang kedua ingat takdir itu ada pentakdirnya, ada pengendalinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berusaha untuk selalu menghadirkan Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Yang terakhir ibu-ibu ingat. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik buat kita. Kita nih Bu punya apa-apa terbatas. Bu, kita punya apa-apa terbatas. Ilmu kita terbatas. Ya Bu ya? Ilmu kita terbatas. Cara mikir kita nih, akal kita nih Bu terbatas. Bener kerdil banget kita. Gak ngerti. Jadinya kita kadang suka gampang gegabah, gampang panik. Karena kita itu mengandalkan emosi, mengandalkan akal pikiran kita gitu. Ini yang bikin hidup kita jadi gak tenang. Kita mesti terus ngingetin diri kita, tungguin. Ini emang sakit, tapi apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ini memang kita nih sekarang sedang berada dalam hidup yang sulit. Sekarang ini ada hari sulit kita jalanin. Ketika sedang berada dalam kesulitan, ketika sedang berada dalam keadaan-keadaan berat, kita mesti pinter-pinter ngingetin diri. Oke baiklah hari ini hari sulit, tapi tenang. Ini memang sulit, tapi sesulit apapun, seringkali ini adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lagi miskin, gak apa-apa. Ini memang hari sulit, tapi tenang. Kesulitan ini adalah hal terbaik yang Allah sedang berikan pada kita. Mungkin Allah lagi membersihkan harta kita. Mungkin Allah sedang mengampuni dosa kita. Mungkin Allah sedang menaikkan derajat kita. Ini adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bu, kayak saat ini negara kita sedang tidak baik-baik aja. Terutamanya di Sumatera. Ya Bu ya, pedih hati kita, sedih hati kita melihatnya. Tapi ibu-ibu sekalian, bagaimanapun sebagai sebuah bangsa ini adalah hal terbaik yang Allah berikan pada kita. Mungkin ini adalah cara Allah memberikan pelajaran kepada para pejabat-pejabat yang korupsi. Betul? Mungkin inilah cara kita sebagai bangsa untuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada alam yang harusnya kita jaga. Mungkin ini juga cara Allah mengingatkan kita juga secara personal. Untuk kita meninggalkan dosa-dosa, sebab bagaimanapun ketika ujian datang, ketika bencana datang, ini adalah disebabkan karena perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tenanglah.
tenanglah, tunggulah. Bisa jadi ini adalah hal indah sebenarnya. Tungguin. Ini adalah hal terbaik. Sama Bu kayak orang sakit. Bu. Anak ibu lagi sakit, dia minta es krim, ibu kasih apa enggak? Anak ibu lagi flu, meler-meler, panas, sakit. Lagi sariawan, banyak-banyak nih Bu ya, lagi radang tenggorokannya. Tapi dia nangis aja minta es krim. Ibu kasih apa enggak kasih? Ibu ketika enggak ngasih es krim karena ibu sayang atau justru karena ibu enggak sayang sama dia? Anak ibu bisa kesel banget, ya ampun mama jahat banget sih mama kejam, mama adalah mama paling kejam sedunia. Saya minta es krim doang gak dikasih bu. Dia minta es krim tapi ibu gak kasih, selebihnya ibu malah kasih sama dia, cekokin sama dia obat paling pahit. Anak ibu merontak-rontak, mama kejam. Enggak gitu sebenarnya, justru karena kamu sayang sama dia. Kamu tahu kebutuhan anakmu bukan es krim, kebutuhan anakmu adalah pil pahit, obat pahit. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu memberikannya karena rasa sayang. Maka demikian halnya dalam kehidupan Bu. Terkadang Allah mematahkan hati kita dari seseorang justru karena Allah sayang sama kita. Terkadang hati kita dikecewakan justru karena Allah sayang sama kita. Terkadang kita dijauhkan dari apa yang kita inginkan karena Allah hendak menggantikannya dengan yang lebih baik bagi kita. Terkadang kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayang, adalah cara Allah SWT untuk menunjukkan sayangnya kepada kita. Enggak apa-apa, dijalanin dengan tetap bersabar, enggak apa-apa. Tungguin. Sesudah badai mereda, seringkali awannya jadi tampak lebih indah. Sesudah hujan nyerda, tungguin. Ada pelangi warna-warni yang siap menyambutmu di langit sana. Tungguin. Ada pahala dalam tiap kesabaran yang kamu lakukan. Ada hal indah yang siap menunggumu sesudah badai kehidupan ini mereda. Tetaplah bersabar. Jangan pernah salahkan Allah atas takdir yang kamu rasakan pahit. Tungguin. Yang pahit itu biasanya obat. Ya Bu ya, yang pahit itu biasanya obat. Jadi kalau lagi ada kepahitan dalam hidupmu, itu adalah obat-obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Insya Allah.